Dengan menggunakan tanjak, berarti para lelaki pasti mempunyai lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, akan menunjukkan semakin tinggi pula status sosialnya. Untuk harga tanjak sendiri beraneka ragam, dimulai dari Rp200.000 sampai jutaan rupiah, tergantung dari bahan yang digunakan. Tanjak Melayu memiliki 21 jenis, di antaranya ada lang melayang, lang menyongsong angin, dendam tak sudah, balung ayam, cogan daun kopi, pucuk pisang, mumbang belah dua, mahkota alam, nahkoda trong, anderi guru selabu, cogan daun kopi, alang Iskandar, laksamana muda, bugis tak balik, bugis peranakan, semangat bugis, tebing runtuh, tebing laksmana, dan masih banyak lagi. Tanjak itu bermakna tanah yang dipijak. Jadi ketika orang-orang memakai tanjak Melayu, dia mengakui tanah yang dipijaknya adalah tanah Melayu. Sesuai dengan apa yang dikata Laksmana Hang Tuah, alif ba ta. Jadi simbol dari orang Melayu itu pertama itu alif, yaitu agama. Yang kedua ba itu bangsa, ta itu tanjak, tanah air. Jadi tanjak itu melambangkan tanah air. Fungsi-fungsi tanjak banyak fungsinya. Yang pertama itu sebagai simbolis, ya, menunjukkan bahwanya dia itu seorang bangsawan. Yang kedua itu dia sebagai mahkota, perhiasan laki-laki. Yang ketiga dia menutup kepala. Terus yang keempat itu dia menghalang peluh jatuh ke mata. Jadi fungsi tanjak itu dulu dia menghalang peluh itu jatuh ke mata. Jadi tanjak yang kita buat untuk dipakai kalangan masyarakat biasa itu memang posisi simpulnya itu di sebelah kanan. Jadi kalau untuk menandakan dia itu seorang tokoh masyarakat, tokoh utama, macam yang diagungkan, yang dituakan, itu dia mempunyai ciri khas sendiri, yaitu simpulnya itu sebelah kiri dia sendiri. Jadi ketika satu majelis nak menandakan dia seorang tokoh utama, dia memang harus beda simpulnya dari orang kebanyakan. Jadi orang kebanyakan itu simpul tanjaknya di sebelah kanan. Jadi untuk tokoh utama tadi dia beda simpulnya, mungkin simpulnya itu di sebelah kiri. Jadi itu untuk menandakan orang kebanyakan sama orang tokoh utama tadi. Jadi biasanya untuk kalangan-kalangan tokoh utama, pejabat, apa semua itu dia menggunakan songket, memang songket tenun yang kualitasnya memang bagus gitu. Untuk proses pembuatan tanjak tadi, dari kain songket yang segi 4, dari segi 4 itu kita lipat menjadi segitiga. Dalam segitiga kain songket segitiga tersebutlah kita memberikan kain keras. Jadi kain keras itu kita lipat juga segitiga, baru kita proses, kita setrika. Dan setelah dijahit segitiga tadi, barulah proses pembuatan tanjak. Jadi kalau tanjak warisan, ini beda tanjak warisan sama kreasi. Jadi kalau tanjak warisan, proses pembuatannya itu ada adabnya, tak sembarang. Posisi simbol tanjak sebelah kanan tadi, itu kita nak biasa digunakan untuk menghadiri suatu majelis. Kalau simpulnya itu di depan seperti ini, itu dipakai para pelawak. Ini tak boleh dipakai suatu majelis. Datang kita pakai simpul seperti ini tak ada adab jadi jatuhnya. Satu lagi simpul di belakang. Simpul di belakang ini dipakai untuk pergi berperang, bertempur, untuk menghadapi lawan. Jadi ketika orang tersebut menggunakan tanjak simpulnya di belakang, berarti dia siap perang ini, siap pergi bertempur. Jadi jangan kita pergi suatu majelis simpul kita pakai di belakang, itu salah. Dan estetika tanjak itu jadi kelihatan tidak bagus. Sebelum COVID kita kemarin tuh pengiriman ke Singapura, Malaysia, ke Indonesia, Pontianak, ke Jakarta, Pekanbaru, Medan, sampai ke Patani, Thailand, sampai Brunei, untuk tanjak warisan. Alhamdulillah sekarang untuk penjualan tanjak warisan mulai bangkit lagi.
Nah, mudah-mudahan sampai ke depan dan seterusnya tanjak-tanjak warisan semakin dikenal dengan masyarakat. Jadi kami komunitas Alul Tanjak Nusantara dengan Galeri Pondok Warisan Budaya ingin mengenalkan apa sih itu tanjak warisan, apa sih itu tanjak kreasi. Jadi biar masyarakat tahu kenapa kenal tanjak warisan, dia mempunyai sejarah kegunaan, sejarah filosofi tentang tanjak dan proses pembuatan tanjak itu sendiri. Jadi ketika orang itu pakai, kami memberikan edukasi, jadi mereka paham apa yang mereka pakai. Hingga kini, tak hanya di dalam negeri, produksi tanjak oleh Pondok Warisan Budaya Melayu Batam sudah merambah hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan masih banyak lagi. Dengan diadakannya Pondok Warisan Budaya Melayu ini, diharapkan agar masyarakat dapat melestarikan budaya Melayu hingga dapat terlestarikan dan dapat dikenal sampai penjuru dunia. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.